Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efra Rahmi Budianti, NIM A1C319056 dari kelas reguler B Angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika rotasi, di mana saya akan menjelaskan tentang momen gaya. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Dinamika rotasi. Dinamika rotasi yaitu tentang momen gaya. Dinamika rotasi adalah penyebab dari gerak rotasi. Tentu kita pernah bertanya, apa penyebab benda berotasi? Jawabannya adalah momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya pada sebuah benda, sehingga menyebabkan benda tersebut berotasi. Sebuah benda dikatakan mendapat torsi apabila benda tersebut dikenai gaya L yang berjarak L dari porosnya. Lalu, bergantung pada apa saja sih besar momen gaya itu? Besarnya momen gaya atau torsi dipengaruhi oleh satu, besarnya gaya yang dikeluarkan, yang kedua ada jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Salah satu aplikasi dari konsep ini adalah knop pintu. Pasti kita pernah bertanya, kenapa gagang pintu selalu berada pada ujung paling jauh pada porosnya bukan pada porosnya? Ketika kita menarik atau mendorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan pintu mengalami gerak rotasi, di mana ia memiliki sumbu putar atau poros yang letaknya pada engsel. Dari penjelasan di atas didapatkan persamaan secara matematis, yaitu dengan rumus torsi sama dengan RS sin theta, di mana torsi adalah momen gaya, F adalah gaya, R adalah lengan gaya, dan theta adalah sudut update antara F dan R. Torsi adalah besaran vektor. Torsi dikatakan positif apabila benda bergerak melingkar berlawanan arah jam, sedangkan torsi dikatakan negatif jika searah jarum jam. Arah torsi ini bergantung pada letak poros dan gaya yang diberikan. Gimana ya kalau suatu benda dikenai lebih dari satu torsi? Kalau suatu benda dikenai lebih dari satu torsi, misalnya pada contoh soal berikut ini, maka kita harus menjumlahkan semua torsi tersebut. Misalnya pada contoh soal berikut ini, maka kita harus menjumlahkan semua torsi tersebut, karena ada 3 buah gaya yang mengenai benda, yaitu F1, F2, dan F3, maka akan ada 3 buah torsi. Porosnya ini terletak pada O, dan kita lihat bahwa F1 akan berlawanan arah jam, sedangkan F2 juga berlawanan arah jam, dan F3 searah dengan jarum jam. Kita lihat perhitungan yang tertera, yaitu torsi sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3, dan didapatkan hasil 4 nanometer. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.